Setelah saya bisa menyambungkan Bootstrap ini dengan project web saya, halaman web saya, maka apa yang saya bisa lakukan di sini? Jawabannya ya berarti saya bisa menggunakan semua yang dimiliki oleh Bootstrap. Dengan cara sesimpel ini, saya sudah bisa menggunakan semua yang dimiliki oleh Bootstrap. Contoh, ya, hal pertama yang akan kita pelajari di dalam Bootstrap, ya, kita akan belajar membagi jendela browser dengan bantuan Bootstrap 4 ya, kita ngomong Bootstrap 4 ya. Nah, biasanya kalau saya buka browser kan tampilan seperti ini. Ya, atau sudah ada isinya seperti ini. Atau kosongan seperti ini. Putih misalkan, ada tulisannya kecil. Nah, dengan Bootstrap saya bisa membagi jendela-jendela ini menjadi ruangan-ruangan khusus dengan cepat. Kenapa perlu ruangan khusus dibagi-bagi? Biasanya kalau saya ngomong membuat desain web itu kan perlu ada bagian-bagian, misalkan ada bagian sebelah kiri seperti ini, ada bagian tengah seperti ini, ada bagian sebelah kanan seperti ini. Nanti ke bawah Anda bagi lagi ruangannya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan pasti akan memerlukan model-model seperti itu. Nah, dengan Anda ngerti Bootstrap, membagi ruangan itu akan menjadi sangat mudah. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ya memanggil induk ruangan. Ya, memanggil induk ruangan yang disebut dengan kontainer. Jadi sebelum saya bisa membagi ruangannya, induknya harus saya panggil dulu. Kalau induknya nggak dipanggil, nanti hasil pembagiannya akan bermasalah. Kenapa? Ruangan itu kalau dibagi, maka hasilnya akan muncul di browser. Browsernya nanti bisa dipanggil di sembarang device. Kalau layarnya lebar, ya bagus. Bagaimana nanti kalau layarnya beda-beda? Ada dibuka di HP, ada dibuka di tab, ada dibuka di netbook, layarnya ukurannya beda-beda. Jangan-jangan hasil pembagian saya menjadikan tampilan webnya hilang, rusak, dan sebagainya. Maka biar tidak terjadi seperti itu, urutannya harus benar. Kita harus memanggil si induknya dulu. Induk inilah yang nanti akan benar-benar mengatur pembagian ruangannya itu jangan sampai beda device itu bermasalah. Ya, bagaimana cara manggilnya? Cara manggilnya simple. Lihat bagaimana cara saya menskrip. Ini pun juga mendapat bantuan dari si Sublime. Ya, kontainer itu dipanggil di dalam tag namanya div. Ya, jadi dasarnya adalah Anda panggil div seperti ini induknya. Induk itu kekuasaannya dari mana, Pak? Ya kekuasaannya berarti selebar body nantinya, berarti di sini. Di sini sampai sini. Nah, seperti itu ya. Kontainer itu bentuk dari kelas. Berarti di sini panggil properti kelas namanya. Kelas, enter, ketikan kontainer. Jadi cara memanggil kontainer div, ada tag div namanya. Div itu nanti bentuknya seperti ruangan bayangan. Kemudian ruangan itu diberikan properti kelas. Ya, nama propertinya adalah kontainer. Ada nggak cara lebih cepat lagi? Ada. If titik kontainer tab, kita langsung jadi. Kenapa bisa seperti itu?
Karena saya menggunakan editor. Yang editor itu sudah ada otomatisasi, kelebihan. Jadi kalau saya panggil sebuah tag, kemudian saya ikuti dengan titik, itu berarti saya memanggil kelas namanya. Setelah itu nama kelasnya, container. Setelah itu saya tekan tab. Maka secara otomatis dia akan menciptakan script. Tinggal di enter. Ini induknya dari body. Ya. Jadi maaf, induk dari pembagian jendela nantinya. Nah, setelah kontainer ini saya pilih salah satu ya. Setelah kontainer ini saya panggil, berikutnya ya, saya memanggil baris. Jadi penjelasan saya ini semuanya ada di sini. Jadi sebenarnya saya sedang menjelaskan dokumentasinya si Bootstrap. Kalau Anda pintar bahasa Inggris, Anda baca ini lebih cepat pintar, lebih cepat ngerti, maaf. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Oke. Setelah kontainer dibuka atau dipanggil, langkah berikutnya Anda harus memanggil baris. Baris itu bahasa Inggrisnya row. Jadi lihat ya, kalau saya ilustrasikan dengan Excel, gambarannya seperti ini. Misalkan ruangan itu lebarnya sekian, ini div container, maka agar ruangan itu bisa saya bagi-bagi seperti ini, membaginya itu per baris. Jadi seperti ini dibagi. Ini nanti ada bagian 1, 2, 3 gitu ya. Ada bagian 1, bagian 2, bagian 3 dan seterusnya sampai yang paling kanan itu adalah bagian ke-12. Jadi ruangan Bootstrap itu jumlah pembaginya adalah 12. Sudah tidak bisa nambah lagi. Pak, kalau 13 bagaimana? 13-nya akan muncul di sini berarti. Dan ini akan dianggap sebagai satu lagi. Jadi ini akan dianggap sebagai satu lagi, 2, 3, dan seterusnya. Jadi paling kiri 1, paling kanan 12. Ini kalau dibagi satu-satu. Nanti kalau dibagi dua-dua bagaimana? Kalau dibagi dua-dua berarti seolah-olah di sini 6. Ya, di sini 6. Berarti ini 13, ini 14-nya kalau dibagi 2. Tapi tetap kiri dan kanannya itu kalau dibagi satu-satu 12. Kalau dibagi 2, 6 di kiri, 6 di kanan. Kalau dibagi dua-dua bagaimana Pak? Kalau dibagi dua-dua ya berarti ada berapa? 1, ya 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, dan 6. Jadi kalau dibagi dua-dua ada 6 ruangan. Terus seperti itu logikanya. Kalau dibagi satu-satu 12, kalau dibagi 2 besar, maaf, kalau dibagi 6 berarti ada 2 ruangan, kalau dibagi dua-dua ya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ruangan. Ini hanya ada 2 ruangan. Kalau dibagi 3 bagaimana Pak? Kalau dibagi 3 ya berarti ada 4. Gampang kan logikanya? Kenapa Pak ribet-ribet mikirkan ini? Ini untuk memudahkan, bukan untuk meribetkan. Contoh, misalkan saya ingin membuat tulisan di tengah-tengah layar, bagaimana? Ya layar saya bagiin jadi 3. 1 di kiri, 1 di tengah, 1 di kanan. Setiap saya nulis di sini pasti otomatis di tengah layar. Kan ini jadi logika yang sangat simpel akhirnya.
Ya atau tidak? Daripada saya mikir jelimet membuat tulisan di tengah layar bagaimana? Bingung sendiri. Ya wis layar bagi 3, saya nulis di bagian tengah, otomatis tulisan kan ada di tengah layar. Oh saya pengen nulis di sebelah kiri, ya berarti di kiri. Saya pengen nulis di kanan, di kanan. Contoh hasil yang paling bisa dilihat ya ini. Ada bagian kiri, ada bagian tengah, ada bagian kanan. Lah lihat juga bahwa setiap pembagian ini berarti ngomong baris. Ini baris 1, ini baris 2, ini baris 3, ini baris 4, dan seterusnya. Baris itu bahasa Inggrisnya apa? Row. 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 Ya. Jadi pada saat saya sudah punya ruangan warna kuning, ini kontainer, saya buat row dulu. Kalau row-nya sudah saya buat, baru saya bisa bagi. Setiap row itu menjadi kolom-kolom. Ini namanya kolom. Kol. Dan seterusnya, ini namanya kol. Kolom, kepanjangannya kolom. Kolom 1, kolom 2, sampai kolom 12. Kalau yang di posisi ini berarti kolom 1, kolom 2. Di posisi ini, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6. Tergantung pembagiannya berarti. Ya, tergantung pembagiannya. Dan ini jadi sangat simpel. Saya punya kontainer, saya punya baris, di dalam baris saya bagi. Contohnya, misalkan saya ngomong, if call, misalkan berapa? 1. Ya, div call 1. Berarti dibagi menjadi 1, 1, 1. Berarti ada berapa nanti di sini? Bisa ada 12. Apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kurang 1, 12. Lihat di sini, refresh. Oh, tidak ada apa-apanya, Pak. Iya, wong isinya kosong. Coba saya isi 1 di tengah-tengahnya ini ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini di tengah-tengahnya dilihat ya lokasi pengetikannya, wadahnya. Wadahnya. Belum saya akhiri nanti. Ingin kalian ngerti dasar dari bootstrap dulu. Lihat, otomatis tertata. Ya, otomatis tertata. Kemudian saya ingin membagi ruangan jadi 2, bagaimana? Ya, jadi simpel lagi, tetap berada di dalam kontainer, Anda buat row lagi. Buat dia jadi 2, berarti kita hanya butuh 2. Butuh 2, berarti pembagiannya berapa? Ya 6 dan 6. Kan totalnya 12. Kalau dibagi 2 berarti 6 dan 6. Ini 1, ini 2. Berarti di sini 1 dan 2. 1 di kiri, 1 di kanan. Dan ini lihat, dibagi separuh langsung. Ya, tulisannya memang rata kiri ya. Bagaimana kalau membuat tulisan rata tengah? Sebenarnya akan saya bahas di materi berikutnya, tetapi dengan bootstrap pun jadi simple. Cukup diperintahkan di sini, tag center. Ini bermain-main kelas saja nanti sebenarnya kita. Pada saat melakukan style, ya tampilan itu dirombak-rombak secara style, itu kita bermain-main di dalam sini saja. Itu enaknya bootstrap. Kita pengen ngapain gitu. Ini jadi di tengah-tengah. Seolah-olah dibagi 2. Pak, saya pengen melihat, benar-benar melihat bagaimana ini nantinya berubah, Pak. Ya wis, ini kontrol D.
Kemudian saya berikan call 1 spasi, masih ingat ya kemarin menseleksi banyak ruangan. Kemudian apa? Saya tambahkan di sini border ya atau BG gitu aja, BG background primary. Jangan tanya dulu ya. Kemudian tag center. Apa yang terjadi? Ctrl S. Ya, kalian akan melihat ruangan lebar ruangannya. Nah, ini masih tetap sama saja. Oke, berarti jangan bermain background tapi bermain border misalkan. Border misalkan danger. Ctrl S. Ya. Nah, lihat ini ruangannya. Ini kalau dibagi satu-satu. Yang bawah kalau dibagi 6 misalkan, berarti di sini dipanggil border danger. Ini danger, Ctrl S. Jadi ini yang nanti akan menjadi keunggulan dari Bootstrap. Bagaimana kalau layarnya berubah-ubah? Caranya gini, Ctrl Shift I. Kita akan diberikan tampilan untuk bisa merubah-rubah ukuran layar. Lihat, ukuran layarnya berubah, susunannya akan menyesuaikan. Lihat. Berarti nanti kalau saya mengisi sesuatu di sini, layarnya saya buka di HP misalkan, ukurannya jadi segini, tidak ada yang tertinggal. Dia tetap akan muncul. Melebar, 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 melebar. Nah, ini yang disebut dengan website responsive. Jadi bisa menyesuaikan ukuran layar. Inilah keunggulan utama yang ditawarkan si Bootstrap terhadap desain web kita. Ya, paham ya? Nah, mungkin sampai titik ini dulu.